Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, ini suaranya agak bising karena ada yang sedang memotong kayu teman-teman. Jadi kali ini saya akan ajak teman-teman mengunjungi sebuah peternakan seorang yang masih muda usianya teman-teman. Orangnya ini masih punya anak satu dan anaknya belum ada umur 1 tahun kayaknya ya. Jadi orangnya ini ya cukup lama sih teman-teman peternak puyuh. Dan sampai sekarang masih eksis teman-teman, masih bisa malah nambah banyak populasi puyuhnya. Jadi kita akan ke sana, kita akan tanya-tanya rahasianya apa. Oke teman-teman, kita langsung ke peternakannya. Oke, let's go. Oke teman-teman, ini sudah ada di peternakannya Mas Otik, namanya Mas Otik teman-teman. Jadi orangnya itu enggak mau istilahnya itu demam kamera. Jadi takut sama kamera, nggak mau diliput. Jadi ini ya teman-teman, penampakan peternakan puyuhnya. Ini masih sebagian teman-teman, masih ada yang di kandang sana, sebelah sana. Jadi iya susah teman-teman. Mau wawancara, mau tanya-tanya orangnya, tapi orangnya takut sama kamera. Ini mau gimana ini? Jadi ya wis, ini nanti saya perlihatkan peternakannya teman-teman yang ada di sini sama di kandang sebelah sana teman-teman. Nanti suaranya saya record aja teman-teman, nanti saya masukkan video, nggak apa-apa ya teman-teman. Intinya masih ada pelajaran yang kita ambil dari video ini. Oke. Nah ini loh pemiliknya. Enggak. Ini teman-teman kandang yang sebelah barat. Oke, teman-teman, kita ke belakang. Mas, resik. Wait nggih. Nah, itu. Halo. Nih di belakang teman-teman. Nah, ini. Wah. Sama ini teman-teman. Wow. Kondundui ya Mas? Oke. Belum. Lumayan. Oke. Amit ya Mas. Baik teman-teman, ini hanya suaranya saja ya teman-teman, karena Mas Otik tidak mau diperlihatkan wajahnya, jadi tidak apa-apa. Yang terpenting ada pelajaran yang bisa diambil dari video hari ini teman-teman. Jadi begini Mas, ini sengaja saya buat video ya, saya upload di YouTube untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu lah, sedikit ilmu mengenai dunia peternakan puyuh. Jadi saya meminta waktunya Mas Otik sebentar saja. Mas, mulai ternak puyuh tahun berapa Mas? Kira-kira Mas? Mulai ternak puyuh kemungkinan awal tahun 2015. Awal 2015. Nah, itu sudah lulus sekolah atau masih sekolah Mas? Kira-kira? Itu kemungkinan setelah sekolah. Nah, sekarang ini Mas, soalnya anak-anak sekarang ya, zaman sekarang kan biasanya kalau sudah lulus sekolah itu kan cari kerja di luar. Ya. Ada yang cuma udrak-udruk dolan tok senengane. Lah, tapi kok Mas Otik wis memikirkan usaha sendiri. Nah, itu datangnya dari diri sendiri atau mungkin terinspirasi dari seseorang atau ya wis melu-melu wong. Gimana Mas? Itu terinspirasi dari diri sendiri. Terinspirasi dari sendiri kok bisa ya? Karena ya soalnya kan seumuran kalau gampangannya lulus SMA Mas, itu gak kepikiran dunia usaha, itu gak kepikiran kok Mas Otik ini bisa sampai kepikiran gitu loh. Yo, gimana? Karena tidak ingin membebankan kedua orang tua. Meskipun kedua orang tua itu bisa dikatakan mampu, tapi saya tidak ingin membebankan kedua orang tua di masa depan. Wah, salut ya. Nah terus Mas, awal mulai ternak puyuh itu populasi berapa Mas kira-kira?
Dulu cuma populasi kurang lebih 800 ke 900 800 900. ekor. Itu bibit sendiri atau beli siap telur, Mas? Pertama bibit sendiri, Bibit sendiri? bibit sendiri. Oh. Terus kok bisa sekarang sampai berapa ini populasinya kira-kira? Banyak ini, Mas? Kurang lebih kalau semua Nah, hampir 20.000. hampir 20.000, Mas. Ya, Oh. Lah kok keseluruhannya. sekarang gini, Mas, biar teman-teman tahu, kan kita sama-sama belajar bagi-bagi pengalaman nih, Mas, tentang dunia peternakan, bahwasanya kalau semua usaha itu pasti ada yang sukses kalau bisa bisa menekuni usahanya gitu loh, Mas. Terus awalnya Mas Odik ini ternaknya populasi 800 sampai 900 ekor kok jadi 20.000 ini gimana, Mas? Mungkin bisa dikasih tahu ceritanya itu biar teman-teman itu bisa meniru dulu. Dulu awalnya 900, hasil sedikit tambah, dan punya sampingan seperti jual beli remaja, baterai, keuntungan remaja, ditambah untuk modal ternak puyuh yang untuk bertelur. Terus nanti meremajakan lagi. Kalau nggak payu, kalau nggak laku, dibuat telur sendiri. Istilahnya tunggane dhewe lah, Mas. Tunggane dhewe. Jadi ada sampingannya ya, Mas ya. Ada sampingannya seperti jual beli baterai, bibit puyuh, remaja. Loh, Mas dulu sudah bisa buat baterai sendiri ya, Mas? Sudah. Oh. Berarti selain gini teman-teman, jadi selain itu ya, Mas Hadi kan masih awalnya itu masih 900, populasi 900 sampai 900 ekoran lah. Nah, ada sisa ternyata dibelikan bibit lagi ya, Mas. Ya. Dibelikan bibit. Terus awalnya itu emang niatnya dijual atau untuk di gawe dhewe, Mas, istilahnya. Pertamanya Awalnya untuk niat dijual. Oh, emang niat dijual ya, Mas. Ya. Soalnya kan gini teman-teman, keuntungan dari menjual remaja itu lumayan juga ya, Mas ya, buat sampingan gitu. Buat sampingan itu lumayan. Buat sampingan lumayan, jadi nggak kerasa ini Mas Odik ini puyuhnya semakin banyak gitu. Karena ya itu tadi teman-teman, Mas Odik ini beli bibit puyuh DOQ ya, beli DOQ, dibesarkan, diremajakan, ditawar-tawarkan ya teman, ditawar-tawarkan, dijual lah istilahnya. Nah, kalau laku ya dapat uang teman-teman, ya lumayan uangnya buat sampingan. Tapi kalau tidak laku, Mas Odik ini sudah siap kandang ya, Mas ya, siap baterai. Nanti kalau tidak laku digawe dewe gitu loh, dibuat sendiri teman-teman. Jadi ya itu yang membuat puyuhnya itu tambah banyak populasinya ya, Mas ya. Tapi Mas, dalam setiap usaha itu enggak selalu mulus, Mas. Pasti ada masalah, ada halangan, ada rintangan, ada kendalanya. Lah, selama beternak puyuh awal sampai sekarang, Mas Sodik ini kendalanya apa aja, Mas? Dalam peternakan puyuh yang biasanya dialami Mas Sodik nih. Kalau masalah harga naik turunnya itu sudah terbiasa. Pernah satu kali terkena wabah virus itu, pernah. Virus aratan ya. Nah, yang saya rasakan shock itu ya ketika kena virus itu. Aratan. Emangnya kan ya, kalau sudah terkena satu, semuanya bisa terkena ya, Mas? Iya, semuanya. Kalau enggak cepat ditangani, mati semua atau? Mati semua. Nah, terus jalan keluarnya harus diatur. Nah, terus waktu itu ketika Mas Odik sudah terkena virus aratan ternaknya, itu apa yang dilakukan, Mas? Langsung diakhir atau nunggu mati banyak dulu atau gimana? Ya, langsung diakhir karena langsung diakhir. Kemungkinan itu sudah terdeteksi virus. Taunya dari mana, Mas, kalau itu virus? Karena tetangga ayamnya semuanya pada mati. Nah. Oh, berarti terbawa dari kematian ayam ya, Mas? Ayam tetangga. Kalau seumpama ndak ada yang misalkan ayamnya tetangga itu ndak ada yang mati lah gampangnya. Kemungkinan terkena atau enggak ya, kira-kira ternaknya, Mas, di waktu itu? Kemungkinan tidak. Tidak ya, Mas?
Berarti pengaruh besarnya ya karena itu tadi ayam itu tetangga. tadi yang terkena virus juga ya. Yang kedua, virus itu dibawa oleh seseorang yang Masuk kandang ayam. masuk kandang yang terkena sudah virus. terkena virus itu bisa menular. Pengaruh juga itu ya, Mas. Pengaruh. Oh, Tapi kemungkinan besar itu pada ayam tetangga. oh ayam tengah. Itu masalah besar ya, Mas, kendala Masalah besar. besarnya. Mas, terus kan biasanya kalau kena virus aratan itu meninggalkan virus di kandang, Mas, di baterai. Nah, ada jangka waktunya atau enggak, Mas? Kira-kira waktu itu, Mas? Atau langsung diisi lagi atau gimana, Mas? Waktu itu. Waktu itu belum berani ngisi karena virusnya masih Nah, nempel takut di. ada yang nempel. Nah, terus gimana itu, Mas? Masa enggak nernak sama sekali waktu itu, Mas? Waktu itu tidak ternak sama sekali, libur total. Itu berapa bulan, Mas, kira-kira itu? Kalau saya dulu karena mendekati puasa dan lebaran, Nah, berarti libur sekitar kurang lebih 2 bulan 2 bulan setelah kena virus aratan itu ya. setelah kena virus aratan. Nah, terus gimana, Mas? Waktunya waktu itu enggak apa ya, enggak nernak sama sekali. Wah, rasanya hampa. Apa ya? Enggak ada pemasukan ya masalahnya ya. Ada pemasukan. Nah, soalnya emang pemasukannya Mas Odeng ini dari Poyo ya, asli dari Poyo ya, Mas ya. Kulino kerja gak kerja Nah. gak penak. Lah, ya wis jelas sih, Mas, jelas. Awalnya awalnya ada pemasukan kok enggak ada pemasukan sama sekali kan. Wah, bingung. Dan setelah lebaran baru mulai mikir lagi. Awal-awalnya ya bingung mau ternak puyuh lagi apa enggak karena puyuh terlalu besar modalnya. Nah, Akhirnya jadi tekadkan lagi terjun ke puyuh karena teori sudah memadai. teori sudah apa ya, sudah istilahnya itu Hampir menguasai ya. menguasai lah, teori sudah menguasai ya, seperti itu. Lah ketika kena aratan itu populasi berapa, Mas, poyonya itu? Dulu kurang lebih sekitar 8 ribuan 8.000 ekor ya populasi. tahun 2018. Terus di akhir kan kena virus aratan terus di akhir ya, Mas ya. Ya, Itu masih sisa berapa, Mas? itu masih kematiannya kurang lebih sekitar 500 ke 1000. 500 ke 1000 ekor. Ya. Berarti ada Belum. 7.000 ya? Belum terlalu parah waktu itu karena tetangga itu juga punya puyuh. Nah, Yang pertama kali kena itu tetangga. tetangga ya? Tetangga. Poyonya tetangga. Puyuhnya tetangga itu kematiannya sudah banyak sekali. Nah. Puyuh 2000 itu sisa kurang lebih 1000. Oh. Nah, terus kalau punya Mas Otek dari 8.000 Kematiannya sekitar 500 lebih ya. Terus di akhir kira-kira ada berapa itu? 7.000 ekor. 7000 lebih. Oh, 7.000 lebih. Lumayan, masih dapat, masih belum terlambat lah. Masih belum belum terlambat. terlambat. Kalau sudah terlambat ya kemungkinan akan tambah banyak Tambah matinya. banyak. Nah, terus Mas, kalau sudah kena aratan kan libur 2 bulan ya, nggak ternak ya, kurang lebih 2 bulan dah. Untuk memulai ternak lagi itu berapa ekor, Mas, populasinya itu? Awal ternak lagi itu. Awal kurang lebih 3000. Langsung 3.000, Mas. Langsung 3000. Wah. Awalnya ya gak nyaman Nah, karena diberitahu teman-teman itu awalnya harus kurang lebih 100 atau 200 ekor untuk memastikan virus itu sudah hilang dari kandang. Karena agak terlalu apa ya, lama ya untuk menghilangkan virus itu loh, Mas. Itu perlu penyemprotan atau gimana sih, Mas? nah, kalau itu perlu penyemprotan berkali-kali, terutama pas kondisi kosong. Nah, Penyemprotan itu diberi formalin agar semua virusnya mati. tapi ketika sudah sudah mulai usaha ternak lagi waktu itu, Ya. sudah ada masalah lagi ya, Mas ya? Sudah tidak ada masalah lagi, lancar ini. Alhamdulillah sudah tidak ada masalah lagi Sampai sekarang. sampai sekarang. Alhamdulillah. Berarti ini
suatu apa ya teman-teman, suatu usaha yang bener-bener emang apa ya, nggak cuma sekedar usaha gitu loh teman-teman. Jadi semua itu butuh proses teman-teman, semua butuh proses, dan proses itu tidak instan ya mas ya, Ya. tidak instan. Jadi pokoknya lek awake dhewe usahane temenan ya akan memperoleh hasil yang maksimal gitu loh teman-teman. Nah terus mas nggak ketika sudah mulai ternak lagi nih, sudah mulai ternak lagi ya, ada rasa was-was enggak mas ketika itu? Kan sudah pernah mengalami virus terkena virus aratan ternaknya, terus mau usaha ternak lagi, ada rasa was-was enggak? Pastinya ada ya. Pastinya ada was-was itu. Nah terus untuk mengatasi itu mas gimana? Alhamdulillah dari tukar pengalaman sesama ternak, ada yang menyarankan diberi campuran seperti komposisi pon-pon. Itu dicampur pakannya atau gimana? Dicampur pakan. Oh dicampur pakan. Jadi setiap radukan itu diberi pon-pon kurang lebih 2 on sampai 3 on. Itu satu resep ya, Satu satu resep, resep satu raduan. Untuk mencegah atau menambah imunitas puyuh. Oh iya. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya mas ya. Nah, Kalau sudah terkena virus itu pasti tidak bisa diobati ya mas ya. kalau Jalan sejenis satu-satu virus itu susah ya mas. susah untuk diobati. Dokter pun memvonis untuk jalan keluarnya di akhir. Di akhir wes jadi pedaging. Nah, Jadi pedaging. pedaging lah teman-teman. Itu teman-teman. Terus kok bisa bangkit lagi gimana mas? Kan biasanya kalau orang sudah terkena seperti itu sudah menyerah, wes nggak mau dilanjutkan. Tapi kok maksudnya tetap lanjut gitu loh. Nah, karena sudah mengerti cara beternak puyuh dari awal hingga akhir, Heeh. teorinya semuanya sudah Heeh. mengerti. Heeh. Mau pindah haluan itu kemungkinan belajar dari nol lagi, Oh iya. membutuhkan proses lama. Iya iya. Iya. Kalau dilihat masalah dana, puyuh terlalu besar memang, Iya. tapi kalau hasil itu ya lumayan puyuh. Tapi kalau biasanya ini peternak-peternak di luar sana itu yang dikeluhkan itu ketika harga telur murah, tapi harga pakan naik. Apa yang dirasakan Mas Letik? Apakah sama seperti mereka-mereka yang di luar sana atau gimana Mas? Ya sama, Sama ya? sama. Makanya kalau ketika harga mahal itu harus bisa menabung sebanyak mungkin untuk gitu. Menjagani nah, harga telur murah itu ya Mas? lah itu. Jogo-jogo lah teman-teman. Jogo-jogo. Begitu. Terus Mas kendala lain kayak dari segi lingkungan Mas, tetangga atau gimana, ada yang protes atau enggak? Dulu sampai sekarang. Dulu pertama ada yang protes karena bau, tapi sekarang enggak. Karena dulu itu sistem minumnya menggunakan manual, Pendebukan paralon. belum nepel ya Mas? Belum. Itu di kotoran agak Becek. becek. Itu yang menyebabkan bau ya Mas? Ya, Menyebabkan kotoran bau. menyebabkan bau. Karena basah itu tadi. Ya, Sehingga tetangga ada yang komplain. ada yang komplain. Terus kalau sekarang Sekarang alhamdulillah sudah aman. sudah aman ya Karena berarti. sistem minumnya Nepel. nepel, kotoran langsung kering. Terus nganu Mas, kalau ini kan populasi 20.000 ya, 20.000 ekor. Ini kan pastinya kotorannya itu pasti banyak Mas. Ini nggak ada nggak ada omongan dari tetangga, wah tambah bau gimana tuh, nggak ada ya? Oh enggak ada. Nggak ada ya, berarti. Kan kotoran diambil, Oh ada yang ambil sendiri, ada yang ambil sendiri. Kotorannya itu berarti nggak sampai numpuk lah nggak istilahnya. sampai numpuk. Nah, Bahkan kotorannya itu ada yang ambil, nah. diberi upah ganti. Oh ganti kesel lah, Ganti ganti kesel. capek. Itu bisa Nimpal. buat beli pulsa listrik, bisa Ah. buat beli bensin untuk mesin raduan, juga bisa beli untuk rokok yang kerja. Nah, wah, lumayan berarti ya Mas ya. Lumayan. Ada pemasukan lain, jadi Nah. bisa dimanfaatkan gitu loh teman-teman. Ya Mas, mungkin itu dulu yang bisa saya tanyakan dari Mas Otek.
itulah teman-teman, wawancara tanpa terlihat orangnya ya, karena malu-malu ya. Tidak apa-apa, yang penting ada pelajaran yang bisa kita ambil dan ada manfaat ya, walaupun sedikit teman-teman. Jadi semua itu butuh proses teman-teman, semua usaha pasti butuh proses untuk memperoleh kesuksesan. Nyatanya ini ya, Mas Odik ini termasuk banyak teman-teman, populasi burung puyuhnya teman-teman. Ini kandangnya ini belum terisi semua loh teman-teman, ada yang kosong ya, ada yang kosong, tapi ya rencananya mau diisi. Ini masih bibit ya teman-teman. Dan mungkin itu dulu teman-teman video kali ini, kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam dari channel Mestri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.